Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Haji Muhammad Iqbal LC.MI selaku dosen pengampu mata kuliah fikih. Perkenalkan, nama saya Risdayanti. Saya merupakan mahasiswa program studi Tadris Matematika semester 5. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai tata cara pelaksanaan haji dan umroh. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke videonya. Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima. Ibadah yang waktunya setahun sekali harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang disyariatkan di dalam Islam. Tujuannya agar pelaksanaan haji dapat bernilai ibadah dan dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah tata cara pelaksanaan ibadah haji. Tata cara berhaji dimulai dengan membaca niat dan memakai pakaian ihram di titik nikah yang telah ditentukan. Di titik nikah, para jamaah melakukan persiapan kegiatannya mulai dari mandi, mengenakan pakaian ihram, berwudu, dan mengerjakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Setelah itu niat mengerjakan ibadah haji dengan membaca bacaan niat berhaji. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaikala Allahumma bihajjati. Artinya, aku niat haji dan berihram karena Allah Ta'ala. Aku sebut panggilanmu ya Allah dengan berhaji. Jamaah umroh dilarang melakukan hal-hal yang sudah ditentukan dalam syariat. Bagi pria dilarang mengenakan pakaian biasa, memakai alas kaki yang menutup mata kaki, menutup kepala dengan peci, topi, dan lain sebagainya. Sedangkan bagi wanita dilarang menggunakan kaos tangan dan menutup muka. Sementara larangan yang berlaku bagi pria dan wanita yakni memakai wangi-wangian, memotong kuku, mencukur atau mencabut rambut, memburu atau mematikan binatang apapun, menikahi atau meminang wanita yang akan dinikahinya, bermesraan atau berhubungan intim, mencaci, bertengkar atau mengeluarkan kata-kata yang kotor, serta memotong tanaman di sekitar Mekah. Selanjutnya jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah dan dianjurkan memperbanyak ucapan bacaan talbiyah. Adapun bacaannya yaitu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak, yang artinya, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat, dan kerajaan bagimu, tidak ada sekutu bagimu. Langkah berikutnya dalam pelaksanaan ibadah haji adalah wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf dimulai setelah matahari tergelincir sampai terbit fajar pada hari nahar atau hari menyembelih kurban, tepatnya pada tanggal 10 Zulhijjah. Saat wukuf ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu sholat jamak takdim dan kasar, zuhur asar, berdoa dan berzikir bersama, membaca Al-Quran, sholat jamak takdim serta kasar maghrib isya. Selanjutnya yakni mabit di Musdalifah, yang artinya menginap di Musdalifah. Kegiatan ini dilakukan cukup dengan hadir sejenak di antara tengah malam sampai waktu terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Dalam kegiatan ini, jamaah diwajibkan mengambil batu kerikil sejumlah 49 butir atau 70 butir, tergantung berapa malam jamaah akan berada di Mina nantinya. Tahap selanjutnya dari pelaksanaan ibadah haji yakni jumlah Aqobah atau lempar jumroh. Lempar jumroh dilakukan di Bukit Aqobah pada tengah malam pada tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan malam Idul Adha menggunakan 7 butir batu kerikil. Setiap 1 kali lempar jumroh adalah 7 kali lemparan dengan 7 buah batu kerikil dan tidak boleh disatukan sekaligus. Batu-batu yang sudah dipakai melempar tidak boleh digunakan untuk lemparan berikutnya. Tahapan berikutnya yakni melakukan tahallul. Pada tahapan ini, jamaah diwajibkan mencukur. Untuk laki-laki lebih baik dicukur sampai gundul, sedangkan untuk wanita hanya dicukur ala kadarnya. Setelah melakukan tahallul, boleh memakai pakaian biasa atau melakukan semua perbuatan yang dilarang selama ihram. Tahapan selanjutnya yaitu tawaf ifadah. Sebelum masuk Masjidil Haram, jamaah dianjurkan berwudu terlebih dahulu. Jamaah boleh masuk Masjidil Haram dari pintu mana saja, tetapi dianjurkan mengikuti contoh Rasulullah SAW yang masuk melalui pintu Babu Salam atau Bani Syaibah.
Saat masuk Masjidil Haram, disarankan untuk mengucapkan doa. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, yang artinya, dengan nama Allah, salawat serta salam untuk Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Setelah itu, turun dan terus menuju tempat tawaf. Jamaah mulai tawaf dari garis lurus, tepatnya di area tempat Hajar Aswad yang terletak di antara pintu Ka'bah dan tanda lampu hijau di lantai atas Masjidil Haram. Dalam pelaksanaan tawaf pada putaran 1-3, jamaah pria dianjurkan untuk lari-lari kecil, sedangkan pada putaran 4-7, jamaah dianjurkan dengan jalan biasa. Sementara untuk wanita, tidak ada lari-lari kecil saat melakukan tawaf. Sepanjang tawaf membaca doa saat berada di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Doa saat tawaf yang selalu dibaca oleh Rasulullah SAW adalah doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, yang artinya, wahai Tuhan kami, anugerahkan kepada kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Sesudah tawaf, tahap selanjutnya yaitu sa'i, yang dimulai dari Safa ke Marwah. Sa'i dilakukan dengan 1 kali perjalanan dengan urutan dari Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, dan seterusnya. Kemudian, sa'i berakhir di Marwah. Sa'i dikerjakan dengan cara berjalan, tetapi pada batas di antara 2 lampu hijau, jamaah dianjurkan berlari-lari kecil. Sa'i merupakan penghargaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada istri Nabi Ibrahim dalam rangka mencari air untuk minum putra beliau, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Tahapan selanjutnya bagi jamaah haji yaitu melakukan lempar 3 jumroh dan mabit di Mina pada hari tasyrik. Jamaah diwajibkan melempar jamarat untuk 3 tiang secara berurutan, yaitu mulai dari tiang jamarat kecil, tengah, dan besar, di mana masing-masing tiang dilempar dengan 7 buah batu. Yang terakhir yaitu tawaf wada. Tawaf wada merupakan tawaf perpisahan setelah menyelesaikan seluruh ritual haji untuk meninggalkan Mekah dan kembali ke negaranya masing-masing. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la